Pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya tentang service user login. Di bagian yang kedua kita akan menambahkan di project kita serializer dan JWT. Serializer sendiri merupakan sebuah fungsi di Django Framework yang digunakan untuk mengubah objek menjadi tipe data yang dapat dimengerti oleh JavaScript dan kerangka front-end lainnya. Oke, kita langsung ke studi kasusnya. Pertama yang perlu Anda lakukan adalah Anda perlu menambahkan Django App API dan Django App User. Caranya, Python manage PW. Pastikan Anda sudah berada pada mode environment. Start app, start selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah Anda perlu menambahkan dua app yang sudah Anda buat, app API dan app user, ke dalam setting.py yang ada di main project Anda. Tambahkan di bagian ini app, nama appnya adalah users dan API. Kemudian beralih ke direktori API. Anda perlu menghapus beberapa file. Pertama adalah file admin.py, kemudian views.py, selanjutnya migration, di sini Anda perlu menambahkan url.py untuk merouting app API ke dalam main project kita. Anda bisa kembali lagi ke tutorial Lovina. Anda bisa mengcopy paste di bagian ini, kemudian di copy paste, save. Selanjutnya Anda bisa menambahkannya atau meroutingnya dan ada di direktori main project Anda. Kemudian Anda bisa menghapus bagian ini, terus tambahkan di sini include, ini ganti jadi API, terus ini dihapus jadi include, nama app-nya dan terus URLs. Oke, kita coba compile apakah ada error. Ya, semua berjalan lancar. Selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah Anda ke directory user, kemudian membuat kelas check login. Anda bisa kembali ke tutorial Lovina, bisa copy paste kode berikut ke user views.py. Setelah itu Anda bisa membuat serializernya di direktori API, tambahkan serializers
bisa langsung copy paste. Ya, di sini ada kelas login serializer. Kemudian di sini ada parameter email dan parameter password. Keduanya jadi mandatory di user service yang akan kita bikin, user service login yang akan kita bikin. Jadi nanti jika ada parameter yang salah, otomatis serializer akan melakukan validasi dan akan memberikan informasi bahwa parameter yang dibutuhkan adalah email dan password. Oke, kita ke terhalo.view.com lagi. Kemudian selanjutnya adalah Anda bisa membuat kelas login view di Django App API. Anda bisa mengcopy pastenya terlebih dahulu. Lalu di sini Anda bisa membuat satu buah folder namanya users. Terus tambahkan views.py. Selanjutnya Anda bisa menambahkan kelas login view ke file urls.py dengan cara from app, nama appnya, kemudian direktorinya adalah users, filenya adalah views, import kelasnya adalah login view, kelasnya adalah login view. Selanjutnya Anda bisa merouting kelas tersebut dengan cara seperti berikut. Versi 1 login user login, kemudian nama kelasnya login view.asView, kemudian name nya, cara default adalah tambahkan name nya, defaultnya kosong, tapi Anda bisa menambahkan name sebagai misal sebagai ini sebagai unique identifikasi URL. API user login. Ini nanti bisa dipakai ketika kita akan menggunakan routing URL di fungsi yang kita buat. Oke, kita coba ke step berikutnya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita membuat file pyjwt. Letakkan di direktori api.py, di direktori api. JWT di sini adalah library yang kita install di project sebelumnya, di tutorial sebelumnya. JWT sendiri memiliki banyak metode, salah satunya adalah encode dan decode. Di encode ini pertama adalah pilot, kemudian yang kedua script key,
Yang ketiga adalah parameter untuk algoritma, menentukan algoritma yang akan kita pakai apa. Kemudian kita bisa langsung mengimportnya di users view.py from api token sama dengan JWT encode. Pilotnya Anda bisa mengcopy paste, sampel pilotnya bisa mengcopy paste dari tutorial hallovina.com. Di sini kita membuat pilot email dan time-nya menggunakan time zone. Input terlebih dahulu time zone-nya from Django utils django.utils import time zone import time zone, lalu tambahkan variabel token ke dalam respon body-nya. Oke, ada error. Oke, kita bisa langsung mencoba, tapi sebelumnya Anda bisa membuat user dengan cara create super user. Cara seperti ini, Python manage py create super user. Karena saat ini kita belum membuat service untuk register user, jadi kita bisa mencoba menggunakan fitur bawaan dari Django, yaitu create super user. Anda bisa nanti menambahkan username-nya adalah as email as username, kemudian passwordnya bisa copy paste dari sini. Kebetulan saya di sini sudah membuat super user, jadi bisa langsung mencoba service yang sudah kita buat. Buka Postman, kemudian bikin satu request dengan tipenya post, kemudian masukkan pilotnya. Kita coba tes. Ya, berhasil. Oke. Service user login sudah berhasil. Kita coba sekarang, misal kita kosongin emailnya. Otomatis dia nanti akan memvalidasi bahwa email wajib diisi. Jika Anda ingin melakukan perubahan validasi, Anda bisa melakukannya di sini, di serializer. Oke, kita coba, misalnya kita salahkan passwordnya. Ini passwordnya salah. Jadi ketika ada password
salah atau emailnya salah, dia otomatis akan melakukan return bahwa atau memberikan informasi bahwa ada pesan cek user dan password Anda. Oke, tutorial tentang service user login sudah selesai. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan tutorial berikutnya, tutorial tentang service produk.